Situ Gintung tak selalu seperti sekarang, ramai oleh langkah kaki, tawa anak-anak, dan riuh kamera ponsel. Dahulu, tempat ini dikenal sebagai bendungan tua peninggalan Belanda yang tenang. Hingga suatu malam di tahun 2009, ketenangan itu berubah menjadi teriakan dan air bah. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di kawasan Jabodetabek. Dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1933, Situ Gintung awalnya dirancang sebagai bendungan irigasi. Luasnya sekitar 21 hektar, menampung air hujan dan mendukung pertanian masyarakat di sekitarnya. Namun pada 27 Maret 2009 dini hari, tanggul penahan air setinggi 16 meter itu jebol. Air setinggi hampir 4 meter menghantam pemukiman warga di Cirende, Ciputa Timur. Lebih dari 100 orang meninggal, ratusan rumah hancur, dan ribuan jiwa terdampak. Luka itu membekas dalam catatan sejarah. Tapi waktu terus berjalan, dan bersama waktu, masyarakat perlahan membangun kembali sesuatu yang tak sekedar struktur fisik. Mereka membangun kembali hubungan dengan tempat itu. Namun, di tengah kerusakan hebat itu, satu bangunan tetap berdiri. Masjid Raya Jabalur Rohmah. Hanya berjarak puluhan meter dari tanggul yang jebol. Tidak tersentuh oleh terjangan air. Dindingnya utuh, menaranya kokoh, seolah dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Bukan hanya oleh pondasi, tetapi oleh rahmat. Masjid ini menjadi saksi bisu tentang bagaimana iman tetap tegak, bahkan ketika segalanya di sekitar roboh. Di tanah yang pernah menangis, Masjid Raya Jabalur Rohmah berdiri tegak dalam damai, menjadi cahaya, menjadi tempat kembali. Disinilah rahmat itu nyata, disinilah harapan kembali tumbuh. 12 tahun lebih berlalu sejak bencana itu. Situ Gintung kini tidak hanya pulih, tapi juga menjelma menjadi ruang publik yang hidup. Tak sulit menemukan pemandangan yang menyejukkan di kawasan ini. Pasangan muda berjalan beriringan di jalur jogging yang mengelilingi danau. Sementara kawasan sekitarnya menjadi tempat bagi keluarga untuk berolahraga, menikmati jajanan, sekaligus ruang bagi warga sekitar untuk berjualan. Setiap pagi, udara Situ Gintung dipenuhi aroma rumput basah, suara gemericik air, dan candaan warga yang menjadikan tempat ini sebagai pelarian dari padatnya kota. Situ Gintung ini enak ya, nyaman, dia itu nggak ada banyak kendaraan motor, jadi kalau lari itu kita nggak keganggu sama lalu lintas. Kadang-kadang ada sepeda, tapi sepeda juga ramah-ramah lah gitu. Kebanyakan sih pejalan kaki sama pelari juga gitu. Jadi suasananya enak. Kayak Jakarta ya. Kayak Jakarta kalau kita pinggir jalan situ, wah itu pusing, keselamatan juga kan penting ya. Jadi saya pilih Situ Gintung, paling dekat rumah juga sih. Enak ya, adem, asri juga. Jadi bisa buat istirahat lah. Kayak lagi kayak gini nih ngadem. Soalnya kayak banyak kan ya orang-orang lewat gitu, kalau di sini dijadiin tempat jualan atau kayak gimana gitu, bisa ngebantu warga sekitar juga kan. Jadi banyak. Nah, jadi banyak orang-orang mampir dari mana-mana gitu. Penataan kawasan Situ Gintung memang menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Jalur jogging diperbaiki, ruang terbuka hijau diperluas, dan akses jalan diperhalus agar ramah untuk keluarga dan difabel. Beberapa warga bahkan mulai membuka usaha kecil seperti warung kopi dan jajanan kaki lima di sepanjang rute favorit pengunjung. Ya, menurut ya ada kemajuan kadang-kadang. Mungkin lebih laris lah. Ya ada aja sih orang, ada aja yang beli, kadang ya lagi sepi. Jadi dampaknya itu ya mungkin lebih ramai lagi lah ya, karena udah udah enak jalan kan, udah di pondok. Ya gimana ya? Ya mendukung sih kan, jadi banyak orang juga main wisata gitu, dari mana-mana pada main ke sini. Namun, di balik keramahan dan keterbukaan kawasan Situ Gintung bagi publik, ada batas yang tetap harus dijaga. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui unit pengelola Bendungan Gintung menetapkan aturan tegas. Warga dilarang keras untuk memasuki area inti bendungan. Larangan ini bukan tanpa alasan. Area bendungan merupakan zona teknis yang rawan dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan. Pagar pembatas, rambu peringatan,
dan pengawasan rutin diterapkan untuk memastikan tidak ada aktivitas warga yang membahayakan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi stabilitas bendungan. Ini menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga keseimbangan antara rekreasi dan keamanan. Transformasi Situ Gintung bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana masyarakat mengubah cara pandang mereka terhadap ruang. Tempat yang dulu penuh trauma, kini menjadi tempat melepas beban. Warga Cirende dan sekitarnya menunjukkan bahwa ruang publik bisa dipulihkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial. Tidak ada monumen besar untuk mengenang tragedi di sini, tapi mungkin langkah kaki para pelari, senyum pengunjung, dan tawa anak-anak yang memantul di air danau adalah bentuk penghormatan paling tulus untuk masa lalu dan harapan paling nyata untuk masa depan. Situ Gintung kini hidup kembali, bukan dengan melupakan sejarahnya, tapi dengan merawatnya lewat kehadiran. Jalanan di sekitarnya menjadi saksi bahwa tempat bisa sembuh, bahwa masyarakat bisa tumbuh, dan bahwa ruang publik bisa menjadi milik bersama, asal dijaga bersama.